Baik, salam Nusantara. Ya, kenapa? Salam Nusantara akan kita gunakan karena kita akan membahas tentang tokoh-tokoh, ya, terinspirasi ketika saya ketemu dengan sahabat saya yang semester 8, ya. Semester 8 ketika ngobrol-ngobrol di tepi jalan yang kita sebenarnya akan nyebrang itu ada gambar besar yang di situ tertuliskan Sultan Agung gitu ya, disobekkan kertas itu. Kemudian saya bertanya, kenal ini? Dia godek-godek, artinya dia nggak kenal gitu. Dia nggak kenal Sultan Agung, nggak kenal. Kenal VOC, VOC, FOC juga tidak kenal. Bukannya saya menjadi prihatin, tapi ada rasa ingin, ya, ingin mungkin ada media ini yang bisa dan untuk menyimpan. Kalau buku mungkin akan kucel, dan termasuk saya temukan ini adalah buku fotokopi. Jadi setiap halaman ditekuk dua lembar, ada lembarnya ditekuk jadi satu, jadi bolak-baliknya, jadi kandel sekali, ya. Tetapi buku ini nampaknya juga agak langka begitu. Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja terbesar kerajaan Mataram pada abad ke-17. Saya jadi berpikir, oh alah, ya mesti air, ya. Anak tadi, sahabat saya tadi tidak kenal siapa sebenarnya Sultan Agung. Ini adalah tokoh yang sangat besar dan bisa mengkawinkan atau mengkombinasi atau mengasimilasikan atau menjadikan sinkretisme antara penanggalan Jawa dan penanggalan Hijrah, ya, dengan Jawa dan Hijrah. Ini sangat sangat luar biasa, tetapi dari tahun ke tahun kemungkinan sudah tertumpuk tertumpuk dengan sejarah-sejarah baru yang sangat gairah, khususnya para remaja atau kaum muda. Oleh karena itu akan saya coba beberapa seri. Ini mungkin ada 7 seri, ya, tentang Sultan Agung ini. Kita awali dengan Imogiri. Ini diterbitkan pada tahun 1977, ya. Jadi ini yang dikarang oleh Pranata SSP itu, ya. Coba akan saya bacakan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat saudaraku di sela-sela lagi istirahat aktivitas kerja atau menjelang tidur barangkali, ya, susah tidur, ada yang dimulai dengan baca dan sebagainya. Ini kalau memang susah membaca, saya bantu bagaimana kita menanamkan mindset nasionalisme NKRI. Betapa luar biasa Nusantara kita, betapa luar biasa NKRI kita. Baik sahabat, kita awali dengan Imogiri, kelompok makam Raja Jawa. Tentu makam-makam itu tersendiri karena mempunyai kelebihan, bahkan ada yang disebut dengan karamah. Siapa yang bisa menjelajah dunia-dunia gaib seperti itu? Tentu saja orang-orang yang bisa menembus hatinya, yang menembus atau katakanlah hatinya bersih begitu, sehingga tidak ada tabir, atau mungkin tabir itu kalah dengan cahaya hati, sehingga bisa dan mampu menembus alam masa lalu. Sudah banyak orang mendengar nama Imogiri. Ya, Imogiri saudaraku. Sebab sudah banyak diberitakan, akan tetapi tentu belum semua orang tahu apa arti nama Imogiri itu. Imo itu berarti mendung, Giri itu berarti gunung. Jadi kalau dua kata ini kita gabungkan jadi Imogiri, yang bisa diartikan gunung yang bermendung. Coba kalian bayangkan, ya, gunung yang bermendung, dia tidak pernah disentuh oleh sinar matahari. Bila ditafsirkan lebih luas, yaitu gunung yang sangat sejuk. Tafsiran inilah yang tepat, saya pikir, ya, kita juga setuju. Imogiri memang sejak udaranya, atau Imogiri memang sejak dulu selalu sejuk. Meskipun di waktu siang hari bolong, ketika matahari memancarkan sinarnya merata ke seluruh bumi. Sejak pertengahan abad 17, bukit kecil di pinggir barat Gunung Kidul, Yogyakarta,
Yogyakarta ini menjadi astana atau makam raja-raja. Dari Kerajaan Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo sering disebut atau disingkat Sultan Agung, yang memerintah Kerajaan Mataram dari tahun 1613 sampai 1645, menjadi penghuni pertama dan penghuni utama dari astana ini. Karena itu Imogiri merupakan saksi sejarah Kerajaan Mataram yang seolah-olah melanjutkan tugas Pasareyan Ageng Kota Gede yang menyimpan cikal bakal Mataram, yaitu Ki Ageng Pemarahan dan pendiri Kerajaan Mataram Panembahan Senopati. Adanya cerita-cerita dari sementara orang bahwa jenazah Gubernur Jenderal VOC, Frederick of Company, nggak salah di SD begitu ya. Yang pertama itu yaitu Yan Peter Zonkun juga ditanam di Imogiri sebagai alas pembersih kaki atau keset gitu ya, sebagai keset alas pembersih, tentu menarik wisatawan dalam negeri untuk melihat Imogiri. Imogiri dewasa ini merupakan kota kecamatan terletak 20 km di sebelah tenggara kota Yogyakarta. Tetapi Imogiri sekarang dalam arti tahun ditulisnya buku itu 1977 menjadi sangat dekat dengan kota Jogja. Bukan karena tempatnya dipindahkan mendekati kota, akan tetapi hubungan lalu lintas antara kota Jogja atau bisa dikatakan Jogja, kota Jogja dengan Imogiri dewasa ini berkat teknologi tentunya ya, menjadi sangat mesra. Setiap jam ada bus dan kendaraan jenis coach yang mundar-mandir antara kota Jogja dengan Imogiri secara khusus untuk mengangkut para penumpang umum. Kendaraan-kendaraan ini beroperasi sampai jam 17 waktu Indonesia Barat setiap hari. Jarak 20 km itu dapat ditempuh dalam tempo hanya setengah jam. Karena jalannya beraspal, licin dan mulus. Jika kendaraan kita tiba di Imogiri, langsung merapat dan dapat parkir di terminal bus Imogiri. Kita tinggal harus jalan kaki sejauh 800 meter untuk mencapai tangga pertama mendaki ke astana. Tetapi kendaraan tidak harus tinggal di terminal bus, melainkan bisa terus mendekati tangga astana lewat jalan aspal licin pula dan parkir di tempat parkir khusus bagi peziarah. Nah, dari tempat parkir khusus itu kita tinggal jalan kaki kurang lebih 20 meter lagi untuk mencapai anak tangga yang pertama. Sahabat, ada 3 jalan besar dari kota Jogja yang bisa menghubungkan kita dengan Imogiri. Jalan yang paling barat dari kota Jogja ke selatan menuju kota Kabupaten Bantul, dan dari kota Bantul kita dapat berkendaraan ke timur langsung menuju Imogiri. Imogiri memang masuk wilayah Kabupaten Bantul. Sudah tentu jalan paling barat ini terlalu jauh. Jalan yang lebih pendek dan lebih dekat ialah jalan besar kedua. Jadi dari ujung tembok benteng kota atau ujung tenggara, jalan besar ini lurus ke selatan menuju pantai Parangtritis yang terkenal itu. Tetapi sebelum sampai di pantai, kira-kira pada kilometer ke-15, orang harus membelok ke timur, langsung masuk Imogiri. Tetapi masih ada jalan yang lebih pendek lagi. Alternatif yang ketiga, yakni jalan besar paling timur dari kota Jogja, yaitu jalan besar yang menuju kota gede.
Jalan besar aspal yang licin ini sekarang sibuk sekali setiap jam pada siang hari. Nah, sekarang ada istilah, ya, itu kira-kira sekilas dari perjalanan kita. Ada istilah keset Jan Peter Zonkun. Keset Jan Peter Zonkun. 20 meter dari tempat parkir khusus bagi peziarah-peziarah Imogiri, kita akan sampai pada anak tangga pertama untuk naik ke Astana. Anak tangga ini berada di tepi halaman Masjid Imogiri. Masjid ini tidak besar, tetapi seperti masjid-masjid lain, terpelihara dengan bersih, anggun, menyediakan kamar mandi bagi peziarah-peziarah yang ingin mensucikan diri, kemudian bersembahyang bagi umat Islam sebelum melakukan ziarah ke Astana. Dan di tepi halaman masjid ini, di bagian timur ada pendopo kecil untuk istirahat. Di sekeliling pendopo itu banyak bakul-bakul makanan dan minuman khas Wonogiri. Jalan naik yang berupa tangga dari bata dilapis semen yang lebarnya kurang lebih 4 meter itu nampak bersih dan sejuk berkat pohon-pohon tinggi yang rindang daunnya rapat tumbuh di sepanjang tangga naik ini. Karena lebarnya 4 meter, maka orang berjalan bersama-sama sejumlah 6 atau 7 orang. Tak ada halangannya. Tangga ini menuju utara, berarti Astana Imogiri menghadap ke selatan. Saudaraku, tangga naik tahap pertama ini seluruhnya terdiri dari 360 anak tangga. Coba, 360 anak tangga. Kenapa 360? Ya, putaran derajat lah. Tetapi ada orang lain yang mencatat jumlahnya hanya 345 anak tangga saja. Memang mengenai jumlah anak tangga ini menjadi teka-teki ramalan nasib bagi peziarah-peziarah yang percaya. Barang siapa naik sambil menghitung jumlah anak tangga, kemudian waktu turun juga menghitung jumlah anak tangga itu, dan pada akhirnya menemukan bahwa hasil hitungannya waktu naik dan waktu turun itu sama angkanya, berarti permohonan orang itu sewaktu berziarah bakal dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Coba, tidak percaya? Buktikan. Ya, jika hasil hitungan ketika naik dan turun ternyata tidak sama, berarti permohonannya sewaktu berziarah tidak bakal dikabulkan. Lali ya, ketika lali naik turun sudah bikin capek ya. Untuk melakukan hitungan itu, orang boleh saja menggunakan alat, misalnya dengan menandai anak tangga yang sudah dihitungnya dengan coretan kapur tulis. Namun meskipun demikian, seringkali terjadi hitungan waktu naik itu tidak sama hasilnya dengan hitungan waktu turun. Tentu, selisih angka tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor keletihan, ya kan? Betul kan? Faktor kekhilafan manusiawi sewaktu menghitung sambil berjalan naik atau turun. Apa kataku? Yang hasilnya sama berarti memiliki ketelitian yang sangat tinggi, cermat, ya, mempunyai kemampuan memusatkan pikiran atau konsentrasi yang sangat kuat tentunya. Jadi menurut akal sehat, tentu saja orang-orang yang sehat lahir batin memiliki daya ingat yang kuat pula, ketelitian tinggi dan konsentrasi kuat. Tentulah orang-orang yang mampu melakukan usaha berat untuk mencapai cita-citanya. Nah, itu kan mitos dan logos menjadi satu. Karena itu mempunyai kemungkinan banyak untuk terkabul permohonannya selama permohonan itu tidak berlebih-lebihan. Kalau bahasa Jawa jangan sampai sate kegedean sundue kan gitu ya. Nah, saudaraku,
Tetapi di samping analisa rasional itu masih banyak orang yang percaya bahwa teka-teki ramalan nasib dengan main hitung anak tangga Imogiri itu merupakan suatu keajaiban. Jangankan buat orang kota yang biasa berjalan di jalan-jalan datar, sedangkan buat penduduk Imogiri yang biasa jalan di pegunungan pun naik tangga Astana Giri atau Astana Imogiri itu juga meletihkan. Sehingga selama mendaki 360 anak tangga itu, orang harus seringkali beristirahat di tengah perjalanan untuk mengatur nafas, bukan? Nah, sebab pendakian ini mengikuti kemiringan sekitar 45 derajat atau lebih. Buat peziarah-peziarah yang sudah berumur tinggi atau berusia lanjut atau tidak muda lagi, tentu akan lebih menyenangkan seandainya dibangun di situ sebuah lift atau eskalator, ya, tangga berjalan seperti yang ada di gedung-gedung bertingkat di kota besar. Nah, saudaraku, jika tangga paling atas sudah kita capai, maka di sebelah kanan kita, di bawah pohon, terletaklah sebuah batu hitam membujur, diberi tanda nisan. Nampak kurang terpelihara. Itulah yang disangka orang kubur dari kaki Jan Peter Zonkun atau Jan Peter Zonkun. Sedang tubuh Kun ditahan di anak tangga pertama depan, gapura Supit Urang atau gapura makam Sultan Agung yang terdepan tanpa daun pintu. Dan kepala Kun ditanam di bawah alas gapura Supit Urang itu. Nah, ada sebuah teka-teki, saudaraku. Ada teka-teki Indranata alias John Peter Kun, ya, atau John Peter Zonkun. Perkara jenazah, sementara John Peter Zonkun saya singkat saja, saya baca dengan JP begitu, ya. Perkara jenazah JP Kun ini memang masih menjadi teka-teki sejarah. Jika benar jenazah atau kepala JP Kun itu ditanam pada bagian-bagian atau di sekitar wilayah itu, di sekitar wilayah Imogiri, di mana letaknya? Neng ending gone. Ada orang yang berpendapat bahwa makam JP Kun itu di Imogiri disebut makam Indranata. Sebab dalam buku makam Imogiri disebutkan bahwa Indranata adalah musuh negara. Badannya dibagi 3, kaki dan tangan ditanam di dekat anak tangga teratas, dekat pohon-pohon yang kurang terawat itu, dan tubuhnya atau gembung dada dan perutnya ditanam di tengah anak tangga terbawah dari gapura Supit Urang. Sedangkan kepalanya ditanam di alas gapura Supit Urang itu, diberi tanda batu hitam sehingga mudah dibedakan dari sekelilingnya. Sebab tangga gapura Supit Urang itu terdiri dari bata merah. Saudaraku, tetapi orang lain berpendapat bahwa orang disebut Indranata, si musuh negara itu, pasti bukan orang asing, melainkan orang pribumi, orang Indonesia asli, yaitu pemberontak terhadap Sultan Agung. Pembantu-pembantu juru kunci Imogiri yang suka mengantarkan para peziarah-peziarah atau tamu-tamu untuk melihat astana, memberi keterangan yang berlainan satu sama lain. Nah, pusing kan? Yang seorang menerangkan bahwa Indranata yang makamnya di 3 tempat itu, laki-laki atau kaki dan tangan, tubuh kepala, adalah Adipati Demak yang menghasut Adipati Pragola atau Adipati untuk memberontak. Yang seorang lagi mengatakan Indranata yang makamnya 3 tempat itulah makam Adipati Pragola atau Pati. Malah ada yang lebih aneh lagi. Yang seorang lagi mengatakan bahwa yang disebut Indranata itu adalah Trunojoyo, yang juga dianggap pemberontak. Sayang sekali saudaraku, dalam buku makam Imogiri hanya dicatat bahwa Indranata itu musuh negara. Tak ada keterangan lain
Jadi siapa sebenarnya Indranata yang kuburnya di 3 tempat itu? Tak ada keterangan yang pasti. Misterius, bukan? Ya. Di samping itu ada makam yang juga misterius. Di sebelah barat, kelompok makam Raja-Raja Surakarta, yakni Astana Imogiri sayap barat yang disebut kelompok Kedaton Kaping Sedatso Sunan Pakubuwono ke-10. Kedaton Kaping Sedatso. Jadi di luar tembok astana terdapat makam-makam yang tak dikenal. Ada 2 yang dirawat karena diduga penting. Dibuatkan batu nisan dan kemudian diberi nama makam Kiai Slamet. Orang menduga bahwa makam-makam misterius atau tak dikenal itu di luar tembok Astana Imogiri adalah makam pejabat-pejabat negara yang penting, tapi bukan keluarga raja. Saudaraku, salah seorang juru kunci tua yang mendapat jabatan juru kunci secara turun-temurun itu di bagian sayap barat atau makam Raja-Raja Surakarta menerangkan bahwa makam-makam Kiai Slamet di luar tembok astana itu bukanlah makam orang pribumi, melainkan makam orang kulit putih atau Eropa, sebab pernah disebut sebagai makam buron sekunder atau ucapan Jawa bagi Alexander dan makam Baron Skeper ya. Makam Baron Skeper, mereka adalah orang-orang Eropa yang pernah mengabdi pada Sultan Agung tetapi kemudian berkhianat sebagai pendapat, sehingga ya orang-orang yang berkhianat itu layak untuk mendapatkan hukuman mati. Nah, berdasar keterangan ini maka timbul dugaan baru bahwa makam Kiai Slamet itu mungkin makam JP Kun. Misteri tentang makam JP Kun sementara kita tunda dulu, akan kita bicarakan dalam bagian lain dari buku ini tentunya ya. Kita teruskan, saudaraku, apa yang kita lihat di Astana Imogiri ini. Jika kita sudah sampai di tangga paling tinggi dari jalan tahap pertama, maka di bawah pohon di luar tembok jalan tangga terletaklah makam kaki dan tangan Indranata. Kita berada di pelataran pertama. Dalam pelataran ini ada kolam air untuk membasuh muka ataupun kaki dan tangan. Di sebelah kiri barat kita ada anak tangga naik menuju astana sayap barat, kelompok makam Raja-Raja Surakarta. Di sebelah kanan atau timur ada tangga naik menuju astana sayap timur, kelompok makam Raja-Raja Yogyakarta. Di depan kita, yakni sebelah utara kita, ada anak tangga naik lagi, yakni anak tangga tahap kedua untuk menuju makam Sultan Agung. Tangga naik itu merupakan tangga dari Gapura Supit Urang, gapura yang membawa kita masuk ke pelataran kedua. Pelataran kedua inilah pelataran khusus bagi makam Sultan Agung. Jika kita berjalan terus ke utara, kita akan sampai pada gapura makam Sultan Agung yang daun pintunya selalu tertutup, terkunci, kecuali pada hari-hari ziarah yang tertentu bagi keluarga keraton. Saudara pendengar semuanya, pada saat tangga terbawah dari gapura Supit Urang, di tengah ada batu hitam. Satu-satunya batu di dalam susunan anak tangga bata merah itu. Itulah makam tubuh Indranata. Jika kita sudah keset atau membersihkan alas kaki bagian bawah, menginjakkan kaki di situ, kita naik tangga dan sampai di tangga gapura Supit Urang. Di tengah-tengah gapura inilah kita jumpai lagi batu hitam. Di situ dimakamkan kepala Indranata. Kita keset lagi di situ. Kemudian baru bisa masuk ke pelataran kedua. Hati-hati, khusus untuk berziarah memang ditetapkan sudah sejak zaman silam. Pada hari-hari khusus untuk ziarah itu, pintu-pintu seluruh komplek dibuka dan para peziarah boleh mendekati makam raja yang dikehendaki. Tentu saja,
ada peraturan-peraturan khusus untuk mengikuti ziarah di Astana Imogiri. Saudaraku, para peziarah diminta menanggalkan alas kaki, sepatu, sandal, selop, trompa, dan lain sebagainya. Lepas baju, lalu mengenakan pakaian adat Jawa, duduk bersila dan sebagainya. Para juru kunci dan pembantu-pembantu sudah bersiapkan untuk melayani siapapun yang hendak berziarah, juga wisatawan asing. Nah, saudaraku, baju adat yang diperlukan bagi peziarah yang tidak membawanya sendiri dapat dipinjam dari para juru kunci itu. Tetapi jika orang hanya ingin melihat Astana Imogiri secara kilat, maka hanya sepintas lalu saja, tentu tak perlu menunggu waktu khusus. Setiap hari kesempatan terbuka, pagi, siang, sore, bahkan malam hari, para juru kunci siap melayani tamu yang datang. Tentu saja pada hari-hari biasa, bukan hari khusus untuk ziarah. Halaman-halaman dalam yang mendekati makam-makam tak bisa dibuka bagi umum. Meskipun demikian, lihat-lihat keindahan anak tangga yang 360 jumlahnya. Pelataran pertama yang menyimpan makam Indranata di 3 tempat. Keindahan gapura sebet urang dengan tembok kiri dan kanannya yang memperlihatkan arsitektur Jawa, Hindu, dan juga arsitektur peralihan ke Islam. Tentu cukup menarik. Di pelataran pertama itu, selain kolam air di tengah-tengah, ada pendopo besar di sebelah kiri dan kanan, atau barat dan timurnya. Di tempat yang ditinggikan, yang bersih dan sejuk, malahan bakul-bakul makanan serta minuman ada di sekitar pendopo-pendopo itu untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Malahan, para peziarah yang ingin agak lama menikmati sejuknya Imogiri dalam rangka ziarahnya, bebas untuk beristirahat di pendopo-pendopo itu. Malahan juga tidak sedikit peziarah yang suka menginap di pendopo-pendopo ini. Memang, Imogiri, gunung sejuk. Untuk peziarah-peziarah memang tak ada kesulitan. Mereka yang berasal dari tempat jauh dan perlu menginap bisa bermalam di berbagai tempat. Beberapa rumah penduduk disediakan sebagai pondokan, penginapan, losmen. Jika tidak suka di situ, orang boleh bermalam di pendopo depan Masjid Imogiri. Dalam masjid itu sendiri atau dalam pendopo-pendopo di Istana Imogiri yang tinggi letaknya itu, perkara isi perut tak perlu khawatir, saudaraku. Perkara isi perut tak perlu khawatir, yang penting isi dompet begitu. Sejak dari pasar Imogiri, sekitar terminal bus Imogiri sampai sekitar tempat-tempat khusus berziarah, sampai di sekitar masjid, bahkan sampai di pelataran pertama Astana Imogiri, kita temukan banyak sekali bakul-bakul makanan dan minuman sederhana tetapi memenuhi kebutuhan. Pada waktu-waktu tertentu, saudaraku, keluarga keraton baik dari Solo maupun Yogyakarta banyak yang berziarah. Legend TNI Purnawirawan GPH Jatikusumo, bekas duta besar RI di Paris, dari keluarga Sunan Pakubuwono ke-10 di Surakarta, jika berziarah ke Astana Giri Panggung seringkali bermalam, bukan di hotel atau penginapan, melainkan bermalam di komplek Kedaton Kasuargan. Bagian timur dari Astana, sayap barat kelompok makam Raja-Raja Surakarta, yakni kelompok makam Sunan Pakubuwono ketiga, keempat, dan kelima. Bagi pengunjung kilat, ya, pengunjung kilat ini pasti akan tertarik untuk berjalan kaki mengelilingi tembok Astana dari luar dengan diantar oleh juru kunci sambil mendengarkan cerita-cerita dari juru kunci tersebut. Saudaraku, jika dari pelataran pertama sudah mendekati 360 anak tangga, tahap pertama
kita membelok ke kanan atau ke timur. Kita melewati gapura-gapura makam-makam Sultan Yogyakarta, lalu keluar tembok. Dengan jalan kaki kita dapat mengelilingi Astana Imogiri itu. Mula-mula ke utara, kemudian ke barat, dan kembali ke selatan. Di luar tembok Astana, sebelah timur tembok makam Sultan Agung. Di sebelah utara tembok makam Pangeran Puger alias Sunan Pakubuwono I. Terdapat 3 buah makam cikal bakal Imogiri, yakni penghuni Imogiri sebelum menjadi astana, dan 3 makam cikal bakal itu ialah makam Kiai Suponto, Kiai Cinde Amo, dan Nyai Sepanjang. Ya, demikian tentang Imogiri. Tentu saja nanti akan kita bacakan kembali untuk seri berikutnya adalah Mas Jolang. Demikian teman, rekan, sahabat Nahdlatul. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi kita untuk mencintai NKRI. Dan anak muda yang seperti saya sampaikan di awal tadi, semester 8 tidak kenal siapa itu Sultan Agung, dan juga tidak kenal penjajahan pertama di bumi kita, VOC. Oleh karena itu, acara ini akan membantu anak-anakku, saudaraku yang mungkin menumbuhkan cinta NKRI, dan nantinya kita akan tumbuh bagaimana mempertahankan Nusantara ini sebagaimana warisan dari leluhur kita. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Qala jala haq wasa qala batil. Surut diraja ningrat lebur diring pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.